Tapi malah nanti tidak mengerucut menjadi sebuah kesepakatan. Kalau masing-masing berupa hadis, karena hadisnya juga masing-masing kuat juga. Mungkin dari Pak Yai Mahfud wonten ibarat itu dengan soal pertama, apakah benar anggapan masyarakat tentang 3 kali baca surat Al-Ikhlas ini menyamai dengan 1 kali khotaman Al-Quran? Jangan gitu lah. Guru-guruan. Baca Pak apa tuh? Pernah jelaskan. Wah, berarti guru. Jadi dia bukan masakan. Iya, enggak. Iki lah saking ibarat sing wonten. Iki pancen lah saking dulu niku pancen besok ya. Jadi cara enten sing beda berarti mungkin nambah dengan khilafan. Niki kula mendhet penjelasan sing ngomongnya boten benar. Jadi baca surat Ikhlas 3 kali berarti sama dengan 1 Quran. Niku boten benar. Penjelasan ranten ya dan Quran itu dikatakan 3. Nama dengan kulhu dikatakan sepertiga. Niku karena kulhu itu mencakup tauhid. Di dalam Al-Quran itu ada tauhid, ada syariat, ada qasas. Dan dengan membaca kulhu niku berarti pun mencakup tauhid, berarti sulusul bagi niku syariat, sulusul bagi akhir niku qasas. Berarti tiang mau surat Ikhlas di balai ping 3 itu tetap dereng sami kali 1 khataman Al-Quran. Dan ini pada kalinya adalah Pancasila itu kan 1 ketuhanan yang Maha Esa dan sampai ke 5. Seandainya orang itu mengulang ketuhanan yang Maha Esa diulang 5 kali, apakah sudah bisa dikatakan membaca Pancasila? Kan belum, tetap belum. Logikanya ngoten cara napa niku ijro e ngoten. Oh, iki wae berarti mau di training berarti iki wae. Ngopi mana ya? Ngopi dulu. Ngopi gurune mau muridnya jane. Para jasa pabrik. Sarana latihannya tempe gimana? Untung kamu dhisik. Lah kemudian kayak ngomong. Memang sepenting kula jenengan iki kita kan makanannya ilmiah. Memang menggali dalam rangka menggali khazanah keilmuan baik dari hadis maupun sisi fikihnya. Mungkin dari nama niku wau ibarat tengah masuk pun menggali langsung awal buat halus ale pakai saking rumus Terima kasih waktunya. Sebenarnya harus mencermati soal di dalam soal itu bahasanya dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali maka sudah bisa menyamai membaca Al-Quran sekali khataman. Sementara ini yang masih masuk, yang ibaratnya masuk itu yang dari Duratul Nasihin itu sama dengan di Fatawi Romli, itu sama dengan Fatawi Romli. Memang yang terakhir itu waman qoro'aha salasan pakaan nama qoro' al-Qur'ani kulli. Jadi memang ini hadisnya itu barang siapa membaca Al-Ikhlas 3 kali seperti membaca Al-Quran keseluruhan. Jadi kalau kita asumsikan dalam deskripsi masalahnya yang itu mengatakan apakah
membaca Al-Quran sekali khataman itu menyamai. Kalau bahasa menyamai ini harus kita pelajari dulu. Yang dinamakan menyamai ini gimana ya? Makanya di dalam Fatwa Romli itu tidak ada kejelasan. Hanya saja memang hadisnya hadis dari Khobar Sohihaini itu waman qara'aha salasan faka'an nama qara'al Qur'ani kulli. Ini sorry ibaratnya. Ini sorry sekali. Dan ini yang lainnya justru tidak masuk ibarat yang lainnya. Cuma di dalam Fathul Qadir, namun ini kita sudah terjebak. Di dalam Fathul Qadir itu bahasanya begini. Yang bagi ayu lama annahu la yalzamu min tasbihi qari'iha al-ikhlas 3 kali gitu. Biman qara'a al-Qur'an, biman qara'a al-Qur'ana biman qara'a al-Qur'ana kullah ayat lugo sawabahu sawabal musabbahi bih. Niki yang paling penting nih. Makanya tentang hadisnya itu faka'an nama itu berarti tidak bisa. Alasannya niki. Idla yalzamu min tasbihi syai'in bi syai'in akhirihi bi jami'ah kami. Tidak boleh Pak kita mengatakan kamu dan ini kaya bulan. Ini betul barang ada yang ngomong nih, dan ini berarti makhluk luar angkasa. Betul barang. Tidak boleh seperti itu. Makanya bahasa faka'an nama itu tidak bisa kita implementasikan terus apakah sama dengan dari sisi pahalanya, dari sisi mananya, ini harus jelas. Tapi anggapan yang ada di deskripsi, apakah membaca 3 surat Al-Ikhlas maka sudah bisa menyamai membaca Al-Quran sekali khataman. Ini mestinya melihat melihat nasil hadisnya bisa. Karena memang faka'an nama qara'a Al-Qur'ana kullahu. Ini yang sedikit hanya saja maksud belum ya. Hanya saja mungkin nanti kalau kita rumuskan ini bisa ya betul sama. Ini takut saya nanti terjadi pemahaman itu ganjaran ini bodoh. Padahal di dalam Fathul Qadir, itu bijaknya kami ini walau kana qadrus sawabi mutaqidan lam yakun lil qari'i kullihi ghairu ta'ab. Jadi kudune lek ngono ya rasa kangelan wae maca Quran itu ya serasa khataman langsung kudu wae ping 3. Kudu wae ping 3. Makanya tentang Fathul Qadir itu ada bahasa yang berarti ayu lama anahu la yalzamu min tasbihi qari. Bahasa yang begini bigon ini berarti beliau sendiri juga belum yakin. Karena hadisnya hanya saja Kanjeng Nabi tidak menjelaskan wajah sahabatnya di mana. Apa yang sama? Itu tidak dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Hanya dawuh maca Quran maca Al-Ikhlas ping 3 iku kaya maca Quran sekabehane. Sekabehane niku mboten kok umbuh niku min khaisu sekabehane niku khataman min khaisul lafzi utawa yang lainnya juga tidak jelas. Apa iso kaya ganjaran juga tidak jelas. Makanya di Fathul Qadir tadi yang kula wasaken itu tidak bisa. Sebaiknya bahasanya yang bagi itu seharusnya tidak bisa. Analogi layar jamu saja itu tidak bisa dianalogikan ganjarannya podo. Tidak bisa. Lah mungkin niku yang harus dicari lagi. Jadi yang jelas kalau kita ikut soal deskripsi sekali lagi karena apakah membaca 3 kali itu sama dengan membaca Al-Quran sekali khataman itu hadisnya sahih memang sefakaan nama qara'a Al-Qur'ana kullah. Qara'a Al-Qur'ana kullah. Ini sahih sekali. Akan tetapi ya Ibu Mas Ibu berarti tidak kita membawa itu ke pahala. Atau nanti kalau kita rumuskan betul ada dasarnya, cuma catatan nanti untuk pahala belum berani kita mengatakan sama untuk pahalanya.
hanya saja memang ada hadisnya, dan ini sahih fi khabari sahihaini, ibaratnya sorry mana niki makanya pulang gini kalau kita katakan sama saat pulang gini rodok bingung mergo nggih Taufidul Qadir dikatakan itu gak ngono asline ngoten. Mergo memang Kanjeng Nabi namung dawuh ka'an nama. Bukan boten kakiraatil Quran lho nggih. Faka'an nama. Sampun ka'an nama pisan. Niki rada pripun ngoten Mas. Ka'an nama niku rada aneh. Makane niku bahasane Taufidul Qadir ingkang paling penting iku layar jamu pintas bisain akhodahu bijami akami. Tidak bisa kita menyamakan sesuatu dengan yang lain itu dengan semua hukumnya, itu tidak bisa. Nah ini yang fakaan nama Al-Quran Al-Qullahu ini hukumnya yang mana? Ini seharusnya kita cari, kita perjelas lagi. Oh ini wajah sahabatnya ini. Nah itu nanti baru ketemu fakaan nama itu seperti apa. Kalau hanya seperti di deskripsi, apakah sama dengan sekali khataman? Iya, dahulunya Kanjeng Nabi iya. Tapi masalah pahala belum ada ibarat yang masuk, yang belum ada yang benar belajar. Dan ini kalau dari bulan tiga dari usaha kembali ke usaha ini. Mungkin sanggahan saking iku jadi tulisannya ojo podo seperti kata Spen memang saban sing diserupani kuwi gak mesti sak sore niki lho. Berarti ngeten. Nggih. Berarti menurut panjenengan bahasa menyamai itu sudah tidak tepat. Ngoten nggih. Bahasa menyamai itu sudah tidak tepat. Podo kan sama. Kalau seperti maksudnya kata-kata sing tak saban berarti kan mesti bahasa sore gak podo lah. Nah seperti itu. Nah itu jadi bahasanya seperti itu. Koyo itu lah. Yo biasanya podo ada kesamaan tapi tidak sama. Tidak seperti itu. Berarti menurut jenengan bahasa menyamai ini tidak tepat untuk merepresentasikan keanaman. Iya. Oke, masuk. Kalau berarti mantap derek iki lho. Berarti derek ingkang napa didhawuhi Pak Magus niku, berarti memang anggapan itu tidak bisa dibetulkan. Kenapa kok begitu? Karena memang bahasanya itu keanaman. Keanaman itu seharusnya di Indonesia bukan menyamai, tapi seperti. Ngoten nggih? Seperti membaca Al-Qur'an seluruhnya. Soalnya nek menyamai itu mungkin sanu kabeh padha. Ngoten Pak Magus. Nggih nek niku kula setuju lek hasilnya ngoten. Mungkin kembali ke musyawarah tambahan. Ini kulo tambahan mawon. Jadi tidak disamakan persis nih kulo kira setuju. Tembiki mau ibaratnya Gus Farid itu terusikan kalau karena kodrus sawabi mutahidan lam yakun lil qari'i kullahu ghaira tamat. Lak sampai dipadane persis. Wah, jan kepenakan iki kulo terus selesai sak Quran. Makanya yang sing semaan mulai Fatihah sampai ila akhir niku kesel nggih tinggal ki al ajru bi qadri lagi masih pulang berarti ngeten. Terus tentunya ngeten malih wonten kita mirqatul mafatih wa ilaihi daba Ahmad wa Ishaqu ibnu Ishaqu wa ibnu Ruwai fa innahuma hamala al hadis mungkin hadis niku sulsul Quran niku ngalangan nama namu annalah fadlan fis sawab tahridun ala ta'allumiha la anna qira'ataha ka qira'atil qur'ani fa inna hadza la yastaqimu walau qara'aha mi'ata marratin. Wis diwaca kulo ping 100 lekon madani Quran di pakan dereng saged padha kali ketuane nama Isa bari ping 5 nggih dereng darani Pancasila. Wis kita ibarat penguatan bahwasanya ketidaksamaan di bawah
Mungkin saking soket menurut di bahasa apa itu bahasa dalam bahasa Sabtu disaripun ke asadi bahasa Arab koyo macam macam apakah bahasa Arab itu macam kan bukan Koyo kabeh lah. Kayak macan di dalam rata sikatan di sini. Koyo kabeh ngono. Tauriah. sering terjadi di wong macane makru sapa Nika. tapi di bahasa macan itu wajahnya tasbih atau menyamakan. Jadi kalau kita rangkaikan dari hadis-hadis yang masuk atau yang masuk itu jenis koyo ini enggak bodoh tapi ada sisi fadilah itu mungkin bisa ke sana dalam memperoleh suatu pahala karena yang awal tadi dikatakan bahwa surat ikhlas ini mencakup beberapa hanya satu takhil atau hukum yaitu masalah ke tauhid. Padahal di Al-Quran di bawah ada tauhid, ada hukum yang ketika syariat dan juga ada tokoh yang terjadi dalam sejarah cerita para nabi-nabi sehingga Sul mau satu hukum yang dikatakan tauhid mau dikatakan 3 kali itu podo-podo oleh temunya. Tapi 3 ini hanya satu kali 3 ya. Bukan 3 sing nyandak ning hukum kalian nyandak ning bisa digunakan termasuk sehingga ketika kita fadilai ini mau koyo ini mau sudah mencapai titik cukup. Nek digawe podo persis ikut saja mungkin menguasai tasbih seperti ini yang dikatakan Pak Mahfud tadi yang terakhir bahwa ini dan Pak Mahfud Ashab Ibnu Ruwaidin Pak Inna ma hamlan al-hadisa ala makna annala fadlan bisawabi takridun ala ta'allumiyah untuk membakar semangat kepada orang-orang yang mempelajarinya maca qul huwallahu wis kaya maca Quran sepertiga apalagi dibaca dengan keseluruhan insyaallah lebih utama lagi sehingga ada sesuatu motivasi kepada pembacanya itu loh maca qul huwallahu itu ada fadilah yang terjaga sehingga ketika dia akan kepada si mayit niko karena ada isi fadilah tauhid itu akan memberikan pahala kepada yang membacanya dan juga kepada hadiah yang disampaikan. Dengan kesimpulan ketika disamakan tidak sama tapi isi dari kandungan fadilah itu insya Allah bisa ketemu bersama. Bukan mereka Al-Fatihah. Angkutan sedikit mungkin pulau pasangan ibaratnya kan diusahakan mau saking oke tasik bapak-bapak ini tasik putar ikan nomor setunggal mau tengajeng berpelaturakan bahwa wonten deskripsi itu ada 2 poin masalah. Yang pertama tentang surat Al-Ikhlas, yang kedua surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Ikhlas sampun tuntas dikuau bahwasanya kita sepakat bahwa tidak menyamai. Nah, samniko masih dengan soal yang sama, apakah anggapan membaca 1 kali surat Al-Fatihah ini juga menyamai dengan 1 kali khataman Al-Quran? Ini misalipun kita includekan ngaten
Ya hampir mirip lah. Monggo mungkin wonten ingkang Al-Fatihah nggih. Ingkang Al-Fatihah. Pembahasan itu mungkin adil utawi keterangan meskipun ingkang Al-Fatihah. Wigat lu tadi dua sama Wigat. Udah Fatihah Wigat. Ampun. Lalu kuasa. Bacaan ya. Bacaan. Gila. Jadi mic ya. Mic. Bismillahirrahmanirrahim. Iki saking napa nggih? Fadlul Quranil Qasmi Abu Abdul Qasim bin Salam. Hadatsana Yazid an Abi Tusairah Muslimin ibnu Abdin an Hasanin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi. Man qara'a al-Fatihah kitabi faka'anna ma qara'a at-Taurata wal Injila wa Zabura wal Furqan. Niku ibarat sing misalnya kali penjelasan Quran surah Fatihah itu faka'anna niku. Tapi itu khusus membaca Fatihah. Fatihah. Apun deh kan, motor Injil kok. Nama lah redaksinya sami pakaan nama. Ini berarti ya nanti sebenarnya. Oke, mungkin wonten malih wonten dicatat tambahan situne. Iya sepakat ya. Anu sekali sama dengan itu diganti sama dengan ya, sama dengan ya diganti. Seperti. Nah, Seperti. seperti itu bukan sama dengan berarti. Cuma itu kan akhirnya jawabannya Fatihah sekali bukan sama dengan tapi seperti gitu ya. Oke. Termasuk mungkin ditambahkan bukan hal tentang hal sawabipun ya. Pahalane boten hanya bagikan saja. Enggak mantep, itu kudu mantep. Mungkin ditambahi mungkin tentang rumusannya ditambahi untuk keterangan yang menyamakan di dalam segi pahala itu belum ditemukan. Oke. Catatan. Iya, Mungkin Kang Santri mungkin betul. Dan Al-Fatihah. Barang ini loh, tukang Fatihah ini loh. Seru pakai Pak War. Gimana? Tunggu 10 menit. Mau tas kok Istiqlal doh ya. Bener sih, dari Pak Arif bau. Sampai nih mulai. Ya ini kita urut-urut anu ya, saking kita asrorul tartibil Quran. Suratul Fatihati makiyatun wa ayatuha sab'un bil ijma' wa sumiyat al-Fatihata libtitaqil kitabi al-azizi biha fahiya awwalul Qur'ani tartiban la tafsilan wa hiya ala qasriha hawat ma'aniyal Qur'anil azimi wastamalat maqasidahu al-asasiyah. Jadi Fatihah itu mencakup semua ayat-ayat Al-Quran, cuma menurut keterangan itu. Ternyata keterangan yang menjelaskan tentang maca Fatihah sepisan berarti padha karo maca Quran kabeh. Namun Fatihah itu khawat ma'aniyal Quran. Surah Ikhlas. Kita pelajaran sepakatan mawon. Ketika ibarat Al-Ikhlas mungkin kita juga berikan untuk Al-Fatihah. Sepakat apa buatan kita? Ya, CC. Ada Mikdad tadi dimasukkan untuk Fatihah. Dewi-dewi. Monggo. Ya, sudah tambahan. Pun untuk tambahan utawi kan Terus di Fatihah wis.
saking no sarang. Fadailul Quran. Oke, kirim nih. Terus hari. Buat saking sawirin itu nih. Buat sepakat ya. Buat Tidak menyamai. Yang benar kita lain wow. Tidak koma alim mampu waladol. Wayakulu amin. Wa innal malaikata yaqulu amin. Wa innal imama yaqulu amin. Jadi ketika ada imam, baik imam itu sholat maupun imam itu membaca tahlil dengan mengatakan waladolin, terus semua bareng-bareng menjawab amin. Terus pun waman wafaqo ta'minal malaikati ghafarallahu maka qadama min dzambi. Di barang siapa yang membaca amin bareng-bareng dengan malaikat, maka orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga afdalnya atau titik temu ketika membaca Fatihah itu mencapai pahala tamiku di pantilai tamiku. Sehingga ketika kita mendengarkan bacaan surat Fatihah dengan sama-sama membaca amin bareng dengan imamnya dan bareng dengan malaikat, ini akan menambahkan amin. Dan kehidupan kita niku yang paling utama ke arah sana niku mendapatkan rahmatnya, maghfirahnya dari Allah. Sing dituju kepada tidak masalah hukum yang kaitan dengan fikih niku. Kalau cerita sisiku, apa kita mau? Apa? Kita mau Taurat, Injil, Zabur, wal Furqan. Oh, Kita Fadailul Quran. Di dari awal memang ada di membaca Fatihah itu sama dengan membaca 7 kitab itu memang ada. Sama dengan sama dengan berarti ya bacanya tasbih mau. Ngomong di pun, iya nopo. Di dalam segi keutamaan yang kita lakukan niku ketika membaca amin ini antara imam dan makmum, baik membaca di tengah-tengah sholat maupun membaca takbir niku ketika amin itu diupayakan serempak sama. Karena apa? Malaikat juga ikut amin ketika amin niku tujuan kita rahmat dan maghfirahnya niku akan tercapai kepada kita. Kamu mau ternyata? Pun, wonten ingkang badhe matur apa ya? Alhamdulillah, nama tunggal, istilah nama tunggal namun cekap. Soal mangke dipun tunggu rumusan saking LBM Kota. Saya seperti yang ditampilkan. Selajengipun soal ingkang nomor kali diskusi ya. Kita sering mendengar ceramah para kiai dan mubalik yang mengatakan bahwa orang yang datang Jumatan paling awal pahalanya seperti berkorban unta, dan yang datang setelahnya seperti berkorban kambing dan seterusnya. Untuk ngarit untuk surga. Niku lajeng untuk soal ingkang keluar, apa pengertian kata-kata datang paling awal? Kita pikir dalam deskripsi di atas. Iki monggo saking Musawirin Mujawib, kata-kata datang paling awal napa pengertian niku? Mungkin ingkang dimaksud saking sa'il niki napa batasane Gus? Nomor 1, pengertian kata-kata datang paling awal. Yang dimaksud paling awal itu pun
Ya nopo. Apa yang dhewe Nggih. apa pas esuk. Monggo ingkang jadi jawab monggo. Tinggal dia itu aduk. Sudah atau Dok tuh baca aduk. Betul sing Mas? Sudah macam keterangan Min, jawab Min, bahas Min. Wah, iya gue. Nama bro. Kamu aduk baca. Oh guru gue. Ayo. Ayo, tadi ke. Kenapa saya angkat? Buat anu kula tak urut mawon. Enten Sampai niki lho. Anu ya. Nggih. Aja sungkan karo guru deh. Kamu malah aku kok mesti ya. Guru deh kok. Ya, pesan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengertian datang paling awal niki maksudipun boten sing napa teko dhisik dhewe ngoten. Arepa teko dhisik dhewe jam 11 ngoten niku boten ngoten niku. Rumah sekolah niku datang paling awal mriki niku datang teng waktu ingkang awal. Nggih. Terus. Foto yang groginya, foto sing coba grogi. Ora gurune ben kok ora mundi lho. Ben gak ada jatah kan entekne. Ayo, foto nih barat. Waktu niku kan dawuhipun Bapak niku waktu niku enten enam. Gimana ya? Wonten enam bagian. Nah, kan napa bagian ingkang awal niku saumpami waktunipun napa fajar niku saumpami niku jam 5 nggih. Lah niki kan pembagian waktu ingkang awal niku saumpami jam 5 atau jam 6 ngoten lah. Ingkang datang paling awal niku nggih datang di waktu sing niku wau. awal. Nggih. Ngoten Jambi lah. Nggih. Jambi. Anotosipun mulai terbit fajar ngantos Jumatan itu dibagi menjadi 6. Nggih. Ngoten lah. Nggih. Terus yang maksud sing awal itu berarti bagian yang pertama ngoten. Nggih. Nah, nggih. Itune saged nami nggih. Mungkin ibaratnya Mas. Berarti pun nderek yang maksud. Ngoten. Pangan anake. Pangan anake. Bentang balik bentang bermawon. Awan bengi niku wau ngeten. Nggih. Jadi Pak Mahfud ngeten jadi Pak Mahfud itu dadi ngeten. Jadi